Denhas Adya Swara mempersembahkan balik kau menghinaku, anak durhaka, kubunuh kau. Jangan, Kakang, jangan. Biarkan kita sendiri. Kubunuh sekali juga. Kidung Keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram di bawah pimpinan Senopati Hyung Alogo Sayyidin Panotogomo. Mungkin sudah nasib kita harus begini. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ger. Selamat tinggal, Mana Panembahan Senopati? Jangan sombong, Panembahan. Aku lawanmu. Kidung Keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Ferry Fadli, Ana Sambayon, Wit Hendra, Lis Mardiana, Hari Aki, Lili Nur Indah Sari, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. S. Tija, penata musik dan suara, Indra Mahendra, pembawa cerita, Yasir Denhas, dengan sutradara S. Tija. Kidung Keramat, episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Paksa menunggu di serambi pondok.
karena rupanya Dewi Sungkem sedang mengobati orang kesurupan. Ayo Jenggot Putih, kamu harus kembali ke Keramat Gantung. Di sana rumahmu. Aku tidak mau. Aku mau di sini saja. Kalau kau nekat, aku akan memaksamu pergi. Aku mau tinggal di sini saja. Di dalam tubuh gadis ini. Kamu jangan mengganggu. Aku sudah senang di sini. Baik, bukan salahku. Aku sudah memberimu peringatan. Tapi kau nekat, salahmu sendiri. Ayo pergi dari sini. Ampun, jangan pukul aku. Sakit. Aku tidak akan berhenti memukul sebelum kau pergi. Ayo pergi. Kau sudah punya tempat tinggal sendiri. Jangan mengganggu manusia. Ayo kembali ke rumahmu sana. Pergi kamu. Aduh, Biung. Ya. Baik. Aku akan pergi. Aku mau pergi. Gadis yang semula berteriak-teriak, menjerit-jerit dan meronta-ronta, sekarang sudah tergeletak tidak berdaya lagi. Matanya terpejam dan napasnya turun naik secara teratur. Dewi Sungkem menyelipkan rotan ke sela-sela dinding pondok. Kemudian dia berpaling ke arah laki-laki yang masih berdiri di sudut ruangan, yang rupanya adalah orang tua si gadis. Laki-laki itu maju setindak. Anakmu tidak apa-apa. Aku sudah mengusir roh jahat dari tubuhnya. Kok dia tidak bergerak-gerak? Apa dia pingsan? Sebentar lagi dia akan pulih. Nah, dia sudah sadar kembali kan? Pak, ada apa, Pak? Di mana aku? Kita di rumahnya Dewi Sungkem, Do. Baru saja beliau mengusir penyakitmu. Bagaimana rasanya sekarang? Kepalaku masih agak pusing, Pak. Nanti sampai di rumah, berikan ramuan daun-daunan yang sudah kuracik ini ya. Iya. Ini barangnya. Sebelum diminum, campur dulu dengan air panas 1 gelas. Terima kasih, Nyai. Apa dia sudah boleh saya bawa pulang sekarang? Silahkan. Tapi ingat pesanku. Untuk sementara, anakmu jangan boleh keluar malam-malam dulu ya. Iya. Dan jangan lupa, sediakan kemenyan madu setangkap, kembang 3 rupa setakir, nasi putih sekepal, dan secangkir kopi pahit. Karena aku sudah berjanji. Letakkan saja barang-barang itu di atas nampan, di bawah pohon beringin tua di Keramat Gantung. Baik, Nyai. Sekarang kami mohon diri. Ayo, Nduk. Ayo kita pulang. Laki-laki setengah tua menuntun anak gadisnya meninggalkan ruangan pondok. Tangannya meraih obor yang ditancapkan di bawah pohon pisang. Sudiro Yudo dan Geyong mengawasi sampai mereka lenyap di turunan jalan. Gusti Tumenggung, tunggu sebentar di sini. Hamba akan bicara dulu dengan Yujati. Sudiro Yudo mengangguk. Geyong segera masuk ke ruangan pondok dan terdengar percakapan lirih di dalam sana. Tak lama kemudian, Geyong sudah kembali lagi. Monggo Gusti Tumenggung, hamba sudah memberitahu Yujati. Gusti Tumenggung dipersilahkan masuk. Ruangan pondok ternyata cukup lega.
Sebuah lampu minyak menempel dinding, membuat suasana menjadi suram. Dingin dan muram di antara dinding-dinding yang kusam kehitam-hitaman. Sudiro Yudo merasa tiba-tiba saja berada di dunia lain. Dunia yang serba diliputi rahasia yang dalam. Dunia penuh teka-teki. Kau tunggu saja di luar, Geong. Ya, Yujati. Silakan duduk, Gusti Tumenggung. Sudiro Yudo terkejut bagaikan disengat lebah. Wajahnya terpana, dan perlahan-lahan dia duduk di depan seorang wanita yang belum jelas rupanya. Tapi suara itu sudah sangat dikenalnya, bahkan beberapa kali menggoda dalam mimpinya. Ada apa, Gusti Tumenggung? Jadi kau yang bernama Jatiwangi. Nama hamba Dewi Sungkem. Tapi namamu yang asli Jatiwangi. Nama hamba yang asli sudah terkubur dalam-dalam, Gusti Tumenggung. Sekarang nama hamba Dewi Sungkem. Apa kita pernah bertemu? Mungkin. Hamba tidak tahu pasti. Sambil berkata, Dewi Sungkem alias Jatiwangi mengurai rambutnya. Dan rambut yang hitam panjang itu pun tergerai melewati pundak. Sudiro Yudo kembali terpana. Wajah perempuan itu sekarang semakin jelas. Apalagi ketika Dewi Sungkem melemparkan sebuah senyuman lembut. Sudiro Yudo yakin bahwa Dewi Sungkem adalah wanita cantik yang pernah ditemuinya beberapa waktu yang lalu. Apa Gusti Tumenggung mempunyai keperluan sehingga bersusah payah datang ke Randup itu? Barangkali Gusti mau pasang susuk supaya awet muda? Jangan mengajak bergurau, Jatiwangi. Aku seorang Tumenggung. Maaf kalau Gusti tersinggung. Hamba tidak bermaksud apa-apa. Begini, Jatiwangi. Siang tadi, sebelum kemari, aku sempat menghadiri penguburan jenazah Nyi Lurah Wonoyoso. Aku ternyuh sekali. Hatiku tersentuh melihat Ki Lurah dan anak-anaknya. Lalu aku berjanji dalam hati akan mencari dukun jahat itu. Sebab kata orang-orang, Nyi Lurah Wonoyoso meninggal karena sakit kena kiriman teluh. Gusti Tumenggung menuduh hamba? Aku tidak menuduh siapa-siapa, Jatiwangi. Aku hanya tidak senang ada orang bermain-main ilmu hitam. Hamba tidak pernah bermain-main ilmu hitam. Kamu seorang dukun. Kamu sudah biasa berhubungan dengan barang-barang gaib. Ampun, Gusti Tumenggung. Bagi hamba tidak ada ilmu hitam atau putih. Dan barang-barang gaib tidak ada hubungannya dengan ilmu hitam atau putih. Semua ilmu sama. Jika ilmu itu digunakan untuk tujuan yang tidak baik, maka jadilah ilmu hitam. Sebaliknya, jika ilmu diamalkan untuk tujuan yang baik, untuk menolong orang, untuk meringankan penderitaan sesama, jadilah dia ilmu putih. Jadi kau menyangkal telah membunuh Nyi Lurah Wonoyoso dengan ilmu teluh, begitu? Hamba tidak perlu menyangkal, karena memang bukan hamba pelakunya. Hamba justru melindungi Nyi Lurah dari perbuatan keji dan jahat. Maksudmu? Teluh itu datangnya dari sebelah sana, Gusti Tumenggung. Arahnya dari desa Sendang Tiban. Dia bukan ilmu teluh biasa. Pengirimnya menggunakan jin. Hampir setiap malam, jin itu terbang dan mengganggu Nyi Lurah Wonoyoso.
Hamba sudah berusaha mencegah. Hamba sudah membuat penangkalnya. Tapi teluh itu sangat kuat. Akhirnya hamba diamkan saja dan Nyi Lurah menjadi korban. Jatiwangi, kau pasti tahu siapa orang yang mengirimkan teluh itu. Kisadaka? Benar Kisadaka? Benar, Gusti Tumenggung. Orang itu memang licik. Mulutnya tidak bisa dipercaya. Suatu saat dia akan berurusan dengan Tumenggung Sudiroyudo. Ampun Gusti Tumenggung, hamba tidak bisa lama-lama menemani Gusti Tumenggung. Hamba masih mempunyai kewajiban yang lain. Kewajiban apa, Jatiwangi? Sudah saatnya hamba harus masuk sanggar semadi. Begitu. Baiklah. Tapi apa aku masih boleh menemuimu, Jatiwangi? Tangan hamba terbuka untuk siapa saja, Gusti. Hamba tidak pernah menolak tamu. Siapa saja boleh datang menemui hamba. Setelah Sudiroyudo dan Geyong pergi, Dewi Sungkem alias Jatiwangi menutup pintu pondok. Kemudian melangkah masuk ruangan bilik yang disebut sanggar semadi. Dukun perempuan itu lalu duduk bersila dengan khusyuk sambil tangannya menaburkan serbuk kemenyan. Ruangan menjadi harum. Duh, Sang Maha Agung, pencipta alam semesta dengan segala isinya. Sungguh berat kelakuan ini. Apa aku mampu menyandang beban seberat ini? Jatiwangi, mengapa kau harus hadir di muka bumi? Mengapa kau harus tinggal di suatu tempat yang kosong, dingin, sepi, tanpa matahari? Kalau kau mempunyai dosa, sebutkan apa dosamu, apa kesalahanmu, hingga kau tidak bisa hidup seperti wanita lain. Alangkah bahagianya mereka, wajahnya penuh sinar kegembiraan, hidupnya wajar dan sederhana, tapi mulia. Duh, Sang Maha Agung, Maha welas asih. Bagaimana kalau sekiranya aku tidak kuat mengangkat cobaan yang berat ini? Ampuni aku ya Gusti. Ampuni Jatiwangi, makhluk yang hina dan kotor ini. Sementara itu, Sudiroyudo dan Geyong sudah menuruni lereng di depan pondok, kemudian melangkah perlahan-lahan menyusuri jalanan setapak. Di sepanjang jalan, Sudiroyudo juga tidak habis berpikir. Aku benar-benar tidak pernah menduga wanita cantik yang pernah kutemui ternyata seorang dukun. Ternyata Dewi Sungkem yang banyak dibicarakan orang. Jatiwangi, Jatiwangi, usiamu masih sangat muda dan kau mempunyai rupa yang sangat cantik. Tapi mengapa kau memilih hidup sendiri, tinggal di pondok di lereng bukit yang sunyi? Apa yang kau cari di tempat itu? Mestinya kau hidup seperti wanita-wanita muda yang lain. Kau masih bisa bersenang-senang dengan laki-laki yang menjadi idaman hatimu.
kau masih bisa membentuk rumah tangga dan mempunyai anak-anak. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Sementara orang lain sibuk bekerja memandang dunia, dia malah tidur di kuburan tua. Sampai di lereng bawah, Sudiro Yudo berhenti. Kepalanya mendongak ke atas, dan matanya menatap pondok Dewi Sungkem yang mulai diselimuti kabut tipis. Sekali lagi Tumenggung kerajaan Pajang itu mendesah perlahan. Ada apa, Gusti Tumenggung? Tidak ada apa-apa, Kiong. Gusti melihat apa? Pemandangan yang menggetarkan hati. Sebuah pondok sederhana berdiri di lereng bukit, dan seorang wanita cantik tinggal di dalamnya sendirian. Aku heran, Kiong. Aku heran melihat Mbak Yumo. Semula kami juga heran, Gusti. Malah Bapak Simbok khawatir. Maklum, seorang perempuan tinggal sendirian di pondok terpencil begitu. Tapi lama-lama kami biasa. Kami percaya dia bisa menjaga diri. Jatiwangi Mbak Yumo itu memang seorang wanita cantik yang aneh. Selesai berkata, Sudiro Yudo kembali meneruskan langkah. Sebentar kemudian mereka sudah tiba di hutan bambu. Dan pondok Dewi Sungkem tidak nampak lagi dari situ. Diwara Radio, Kidung Keramat, episode pertama, Gunduk Tumenggung Sudiro Yudo. Khas Adya Suara, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Seri yang ke-19 ini didukung para pelaku: Lili Nur Indah Sari sebagai Jatiwangi, Ika sebagai gadis, Eri sebagai laki-laki, Sudibianto sebagai Geong, dan Wit Hendra sebagai Sudiro Yudo. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.